Aku sudah bilang padamu untuk kembali lebih awal. Ya, kamu mengatakan itu. Jadi kenapa kamu tidak datang? Mama, Bibi sedang tidak sehat, aku bersamanya. Bibi sedang tidak sehat, atau ada alasan lain? Apa maksudmu? Setelah membuat alasan untuk penyakit Bibi, kamu bersama Asya. Kau membawaku kemana? Ikut aku ke bawah. Rubab. Mari ikut saya. Ya, kamu benar. Apa yang sedang kamu lakukan? Tinggalkan tanganku. Tinggalkan tanganku. Apa yang terjadi? Paman, dia pikir begitu. Rubab. Tolong. Tolong. Apa yang telah terjadi? Tidak ada apa-apa. Zehra, apa yang terjadi? Rubab, dengarkan aku. Aku bilang dengarkan aku. Tunggu. Aku seharusnya tidak berbicara padamu seperti itu. Dengarkan aku. जब सावर मेरे मोर मुहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। मैं धूप जली तू आग बना, जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। सजना ओ सजना, यार दिला तेरी समझ न आवे, इश्क दुहाइयां पाना है, जिस लाया तेनू लोग शकदा, मुड़ ओसे वल जाना है। Kamu berbicara dengan Suster Raesa Apa yang harus kukatakan padanya? untuk membuat Rubab mengerti Apa? bahwa dia tidak turun ke bawah dan pergi ke universitas Dan, dan tidak berbicara dengan Asyar. apakah menurutmu dia akan mendengarkan kakak Raesa? Khususnya, tidak turun ke bawah. Dan mari kita asumsikan dia setuju. Apa jaminannya kalau Rubab tidak akan tahu itu? Kamu meminta Suster Raesa untuk berbicara dengan Rubab. Dia telah meninggalkan universitas dan tetap di rumah. Asyar juga tetap di rumah. Kenapa kita harus tinggalkan putri kami dengan pria itu? Siapa yang sudah menikah dan istrinya telah meninggalkannya? Putri kami bijak. Kamu tidak perlu meragukan didikanmu. Biarkan dia belajar dari kehidupan. Apa yang salah dan benar. Dia akan belajar dari dirinya sendiri. Kamu tinggal ngobrol sama Suster Raesa, dan jika kamu tidak bisa melakukan itu, memberitahu, aku akan melakukan sesuatu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membawa putriku ke tempat lain. Tidak perlu untuk itu. Aku akan berbicara dengan Suster Raesa.
Zoya, ayahmu ada di sini. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Lihatlah sayangku, kamu menikah dengan cintamu. Kami menikahkanmu di tempat yang kamu inginkan. Meskipun kami punya banyak pilihan lain. Dan sekarang, ketika kita tahu bahwa Ashar menyukai orang lain, aku tidak tahu bagaimana cara mempertahankan hubungan ini. Kita harus membuat keputusan sekarang. Keputusan yang mana? Kita harus bicara dengan jelas. Dia memberiku jaminan bahwa tidak ada orang lain dalam hidupnya kecuali kamu, dan tidak akan ada seorang pun. Atau sebaliknya, saya punya pilihan lain juga. Jika kamu tidak berbicara padaku, aku akan berbicara padamu. Manusia melakukan kesalahan. Dan Ashar juga melakukan kesalahan seperti itu. Kami adalah orang-orang dekatnya, dan menjadi orang yang dekat. Kita harus membantunya memperbaiki kesalahannya. Saudari, apa yang ingin kamu katakan? Sulit untuk mengatakannya. Tapi aku tahu kamu mengerti apa yang aku coba katakan. Itu berarti Ashars, pernikahan kedua. Apa salahnya? Agama kita mengizinkan kita untuk melakukan hal itu. Apa yang akan terjadi pada Zoya? Kami tidak mengirimnya kembali. Dia pergi dengan keinginannya sendiri. Wanita yang tak ingin hubungan, dia melakukan hal-hal seperti itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Zehra tidak akan pernah setuju. Aku tahu. Aku akan berbicara dengan Zehra. Kemarilah sayang. Dia? Dia. Bibi, apa kabar? Kamu sudah datang. Aku akan baik-baik saja sekarang. Ayah, apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang spesial. Tidak, kamu mengatakan itu. Zahra tidak akan setuju. Jadi, apa yang tidak akan dia setujui? Tidak ada apa-apa sayang. Tidak ada yang spesial. Di mana Rubab? Penduduk. Ya, aku sudah punya. Di mana Rubab? Dia sudah pergi ke suatu tempat sejak sore. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Dia tidak memberitahuku. Kenapa kamu tidak memberitahu aku lewat telepon? Sebenarnya, dia mengikatku untuk tidak memberitahumu. Apakah kamu sudah sadar? Mengapa saya memberikan pekerjaan ini kepada Anda? Untuk mengawasi Rubab. Maaf, saya telah melakukan kesalahan. Maaf, apa? Keluar. Rubab. Lintas. Saudari Raesa, di mana Rubab? Mungkin dia ada di atas. Dia tidak ada di atas. Itulah mengapa aku datang ke sini untuk bertanya. Dia tidak ada di rumah sejak sore. Kemana dia pergi? Di mana Ashar? Ashar. Apa yang terjadi? Rubab belum ada di rumah sejak pagi. Dia khawatir. Sejak pagi? Kemana dia bisa pergi?
1 menit. Siapa di sana? Zahra. Di mana Rubab? Apa maksudmu? Aku tahu betul bahwa kamu telah menyembunyikannya. Katakan padaku di mana Rubab? Dia tidak ada di sini. Oke. Ashfaq melibatkanmu dalam perencanaan ini untuk berbohong. Panggil dia. Ashfaq tidak ada di sini. Jangan berbohong. Kalian berdua ingin mengambil putriku dariku. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dapatkan Sisi. Rubab. Di mana kamu menyembunyikannya? Rubab. Di mana dia? Dengarkan, dia bukan anak kecil yang akan kita sembunyikan. Dan mengapa kita menyembunyikannya? Melihat. Jika dia hilang, menelepon teman-temannya, atau hubungi polisi. Aku tidak di sini untuk mengambil pendapatmu. Kamu merusak rumahku, aku tetap diam. Tapi jika kau mencoba mengambil putriku dariku, kamu harus menanggungnya. Asyar, apakah kamu menemukannya? Tidak, aku sedang mencarinya. Apakah kamu melihatnya di rumah? Zahra telah melihatnya 2 kali. Kalau dia, pasti ketemu. Sayangku, tolong bawa dia kembali. Zahra akan menghadapinya nanti, tapi aku akan mati sebelum dia. Apakah kamu punya nomor telepon temannya? Aku sudah menelepon semua orang. Dia tidak ada di manapun. Baiklah kalau begitu mari kita pergi dan melapor ke kantor polisi. Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Saya tidak ingin melibatkan polisi. Jika aku mau, aku akan melakukannya lebih awal. Aku tidak ingin putriku menghadapi semua ini. Aku tahu dia marah padaku. Dia bersembunyi di suatu tempat. Dia dulu melakukan hal yang sama di masa kecilnya. Saat dia kesal, dia bersembunyi di belakang pintu. Sekarang dia sudah dewasa. Jadi, keluar dari rumah. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Karena aku telah menemukanmu begitu lama. Sekarang kamu akan tahu. Orang yang kekurangan hubungan dalam kehidupan mereka. Mereka memilih kesendirian untuk tersesat. Mengapa kamu ingin tersesat? Aku tidak bisa memberitahumu. Pulanglah, ibumu sangat khawatir padamu. Aku tidak ingin pergi. Mengapa? Ayo, kita pulang. Aku bilang aku tidak akan pergi. Kenapa kamu tidak mengerti? Tetapi, apa yang telah terjadi? Aku tidak akan memberitahu. Dan kamu pergi begitu saja. Jika tidak, aku akan tersesat di tempat itu. Bahwa kamu tidak akan bisa menemukanku. मेरा कांच का सपना यूं टूटा ये गम है मुझे मेरा हो न सका मेरा हो न सका. Di mana kamu akan menemukannya? Aku akan menemukannya. Mungkin dia ada di dekat rumah. Mungkin aku menemukannya. Aku akan pergi bersamamu. Tidak.
Kapanpun dia kesal dari kecil sampai sekarang. Aku meminta maaf padanya. Dan aku akan pergi hari ini. Zehra, jangan keras kepala. Sekarang, kamu juga butuh seseorang. Aku hanya butuh putriku. Zehra. Kamu belum pergi. Aku tidak akan pergi tanpa membawamu. Aku tahu kamu sangat keras kepala. Tapi hari ini aku tidak akan mendengarkanmu. Aku tidak akan pulang ke rumah. Oke, jangan pergi. Tapi setidaknya beritahu aku alasannya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan mencoba menyelesaikan masalahnya. Yang mempunyai, memaksa Anda untuk mengambil langkah ini. Aku adalah masalah untuk diriku sendiri. Aku menciptakan masalah untuk diriku sendiri. Semua orang memberitahuku, ibu, kamu dan situasinya tidak mencintaimu. Tapi aku tetap melakukannya. Aku tidak mendengarkan siapapun. Saya sudah melihat hasilnya. Aku jadi penyebab ketegangan. Tapi sekarang tak. Itulah sebabnya aku pergi. Bagaimana menurutmu? Tidak ada yang khawatir kamu meninggalkan rumah. Ketegangan ini lebih kecil dari ketegangan itu. Ketika ibu tahu tentang apa yang telah kulakukan, dia akan terluka. Apakah kamu ingin tahu apa yang kulakukan? Lihat ini. Cintaku. Apa yang kamu lakukan? Itulah mengapa aku melarikan diri. Sekarang aku takut pada diriku sendiri. Hari ini kulakukan ini, besok entah. Itulah mengapa aku melarikan diri. Aku ingin melupakanmu. Aku tidak mencintaimu selama beberapa hari. Aku tidak melupakanmu. Tetapi, kamu mencintaiku begitu lama. Bagaimana kau bisa melupakanku? Aku berjanji pada Zoya bahwa aku akan melupakanmu. Aku juga membuat janji ini padanya. Bahwa aku akan melupakanmu. Kamu tahu apa yang dikatakannya? Dia bilang kamu bisa memaafkannya. Tetapi bisakah kamu berhenti mencintainya? Sejujurnya, Rubab, aku tidak punya jawaban. Boleh bilang satu hal? Maukah kamu mendengarkan? Jangan hina cinta ini. Apa akibat dari cinta ini? Punya jawaban untuk ini? Ya. Aku akan menikahimu. Dan Zoya, apa yang akan terjadi padanya? Tahukah kamu kemana dia pergi?
Zehra, jadilah pemberani. Asyar sudah pergi. Dia akan menemukannya dan membawanya kembali. Semoga Tuhan menjaga putriku tetap aman. Tahukah kamu di mana dia? Tidak. Lalu bagaimana kamu menemukannya? Bagaimana kamu bisa sampai di sana sedangkan aku tidak bisa mencapainya? Aku adalah ibunya. Mama, Aku tidak berbicara padamu. Asyar tidak tahu di mana aku berada. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu pergi tanpa memberitahu? Beritahu saya. Zehra, Sebentar kakak, aku mau tanya dulu ya. Apa yang dipikirkannya? Dia akan pergi tanpa memberitahu dan kami tidak akan peduli. Aku mendedikasikan seluruh hidupku padanya. Dia melakukan ini padaku. Mama, Jangan panggil aku ibumu. Zehra, lihatlah dia dan peluk dia. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Bawa dia ke atas. Lakukan semua keluhan nanti saja. kamu terlihat seperti apa ini? Dari matamu aku merasa seolah-olah kamu menyembunyikan kebahagiaanmu dariku. Apakah kamu tahu? Asyar berjanji untuk menikahiku. Apa? Ibu, tolong, jangan bereaksi. Kenapa kamu lupa kalau dia sudah menikah? Tidak, aku tidak lupa. Tahukah kamu apa yang dikatakan Asyar? Bahwa dia juga akan meninggalkan Zoya demi aku. Tapi aku tidak punya keinginan seperti itu. Kamu juga setuju. Tolong ibu jangan keras kepala. Lagi pula, aku harus menghabiskan hidup ini. Apakah kamu tahu? Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Butuh waktu lama bagi Asyar untuk mengatakan ini. Walau dia tak beri seluruh harinya. Aku merasa puas dengan cintanya sepenuhnya. Aku akan menikahimu. Dan Zoya, apa yang akan terjadi padanya? Ya. Aku akan meninggalkannya. Kamu bilang ini, itu sudah cukup. Tapi jangan lakukan ini. Sampai dia sendiri menginginkan ini. Oke, pergi sekarang. Semua orang khawatir. Pulang sekarang. यार दिला तेरी समझ न आवे
Zoya, Ya, Ibu. tanda tangani dokumen ini. Dokumen. Dokumen yang mana? Ayahmu telah memberikan hartanya kepadamu. Kenapa Ibu tidak perlu untuk itu? Dia benar-benar terluka oleh keteganganmu. Jika dia memarahi Asyar atau menghilangkan amarahnya, akan lebih baik. Tapi kamu mengikatnya untuk tidak melakukan hal itu. Dia berpikir bahwa itulah sebabnya dia memberimu kertas-kertas ini. Mama, aku akan berbicara dengan ayah. Zoya, dia sudah tidur. Dia menugaskan tugas ini padaku. Tolong tanda tangani dokumen ini paling lambat pagi ini. Jika tidak, menandatangani surat perceraian. Zoya, Zoya. 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 Zoya, santai dan tenanglah. Dengarkan, Zoya, kita akan membicarakannya dengan tenang. Zoya, jangan cabut pistolnya. Zoya, tolong, tenang. Rubab. Rubab. Penduduk. 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 Ya, aku sudah punya. Mendengarkan. Apakah Anda akan melakukan tugas penting? Apa? Aku akan beritahu kamu. Datang. Kamu harus membuat drama di lantai bawah. Kamu akan mencemarkan nama baik Asyar. Rubab tidak pernah memikirkan Asyar. Dan mendengarkan. Apa yang harus kamu katakan? Katakan apa adanya. Aku katakan padamu. Kamu akan mengatakan bahwa ibu memberimu kesempatan. Kamu akan pulang. Kamu mau turun ke bawah. Saat kamu menuju gerbang, tiba-tiba Tuan Asyar menghentikanmu dan memanggilmu, jadi kamu berhenti. Dia bilang aku punya tugas. Aku bertanya padanya tentang tugas itu. Jadi, dia bilang, aku harus membawa ibu ke kamar mandi. Jadi tolong aku. Tidak ada orang lain di rumah. Jadi aku mendengarkannya. Dan kamu pergi ke belakangnya. Sir Asyar, daripada pergi ke kamar Ibu Raesa, dia pergi ke kamarnya sendiri. Maka kamu akan mengatakan bahwa aku bertanya padanya, ini bukan kamar Mam Raesa. Kau membawaku kemana? Jadi dia berbohong padaku bahwa Ibu Raesa ada di kamarku. Datanglah ke sana. Kamu mendengarkannya dan masuk ke ruangan itu. Tuan Asyar datang di belakangku dan mengunci pintu. Katakan persis seperti ini. Mengerti?
Dia? Zoya, kenapa kamu tidak bicara dengan Asyar? Apa yang harus kukatakan padanya? Komunikasi menemukan solusi dari suatu masalah. Zainab, apa yang tertinggal untuk dibicarakan? Tidak berbicara akan meningkatkan kesalahpahaman, tidak menguranginya. Seolah-olah berkomunikasi akan menciptakan pemahaman. Zoya, apa yang terjadi padamu? Bersikap positif. Kesalahpahamanmu akan membuatmu mengambil keputusan yang salah. Keputusan telah dibuat. Apakah itu benar atau salah? Saya tidak bisa memutuskan itu. Apa? Keputusan apa yang kamu buat? Kamu bilang sekarang juga, bersikap positif. Saya membuat keputusan dengan bersikap optimis. Bukannya mengurangi kesalahpahaman. Aku sudah menyelesaikannya. Zoya, aku takut kamu merasa puas. Jangan takut. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu, di mana ada teror terhadap sesuatu. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tidak bisa mengerti kamu. Ingat saja itu. Memahami seseorang itu bahkan tidak sulit untuk memahami seseorang. Dan omong-omong, orang yang tidak bisa menjadi milikku setelah menjadi milikku, bagaimana dia bisa menjadi milikku? Itu tidak dapat dipercaya, Zoya. Cinta membuatku dalam masalah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Kenapa kamu menutup pintunya? Katakan padaku apa yang terjadi. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Brother Asyar. Tante. Selamatkan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Selamatkan aku. Saya punya. Selamatkan aku. Bu, selamatkan aku. Selamatkan aku. Saya punya. Aku punya dan. Ibu dia. Apa yang terjadi di rumahku? Bu, ini tidak seperti yang kamu lihat. Dia berbohong. Bu, aku dikhianati. Apa yang kamu lakukan? Tante. Dia berbohong. Aku tidak melakukan apapun. Aku sudah melihat. Apa yang terjadi padaku? Mama. Beritahu Sakinah, apa yang telah terjadi? Ayah, jangan dengarkan dia. Dia berbohong. Diam. Biarkan dia berbicara. Katakan sayang. Jangan takut. Aku di sini. Ceritakan apa yang terjadi. Di pagi hari, ibu meneleponku dan mengatakan dia tidak sehat. Kemudian, ketika melakukan pembersihan, aku pergi mendekati kamar Asyar. Dia membuat alasan dan panggil aku ke dalam kamarnya. Aku sudah memberitahunya bahwa Itu salah besar, dia berbohong. aku tidak berbohong. Demi Tuhan aku bisa bersumpah. Telep kakak Raesa, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saudara Sajat, kamu mengatakan sesuatu. Apapun yang kamu katakan, Ayo, Sakinah. ceritakan padaku tentang keputusanmu. Siapa saya untuk membuat keputusan? Kepalamu yang tertunduk sudah cukup.